Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai geologi Pulau Jawa. Pulau Jawa terbentuk akibat pertemuan lempeng Eurasia dengan lempeng Hindia Australia 20 juta tahun sebelum Masehi. Secara geologi, Pulau Jawa merupakan suatu kompleks sejarah penurunan basin, persesaran, perlipatan, dan vulkanisme di bawah pengaruh stres rezim yang berbeda dari waktu ke waktu. Awalnya, Jawa Tengah dan Jawa bagian timur adalah lautan. Dibuktikan dengan ditemukannya beberapa fosil dan pegunungan gamping di selatan Pulau Jawa. Proses pembentukan Pulau Jawa dipengaruhi oleh gerak lempeng. Kala Kapur hingga Oligocene tengah diperkirakan busur vulkanis terbentuk di Pulau Jawa dan satu busur vulkanis terbentuk di daratan Pulau Jawa. Busur non-vulkanis diperkirakan berumur Eosen, tersusun oleh fragmen kerak bumi yang tertimbun pada jalur subduksi dan mengandung kuarsa. Antar busur vulkanis dan non-vulkanis terdapat cekungan busur luar yang relatif dalam, terletak di sekitar pantai utara Jawa. Akhir Meosen dan Oligocene terjadi perubahan tegas, yaitu jalur subduksi bergeser ke selatan. Busur vulkanis diperkirakan di pantai selatan Pulau Jawa sekarang. Gunung api muncul di dasar laut membentuk deretan gunung api. Aktivitas vulkanik ini merupakan tahap pertama pembentukan Pulau Jawa. Pengaruh iklim. Pada zaman kuarter terjadi perubahan tegas iklim di bumi. Sebelumnya, pada zaman tersier, iklim di wilayah Indonesia merupakan iklim tropis lembab dengan suhu rata-rata per tahun lebih tinggi dari sekarang. Perubahan iklim menyebabkan berbagai peristiwa seperti terjadinya zaman es dan zaman pencairan es, yang akibatnya terbentuk teras marin, pembentukan sedimen pada lingkungan marin di darat dan pembentukan sedimen darat di lingkungan marin. Pengaruh iklim tersebut dipengaruhi pada proses pelapukan, erosi, abrasi, dan gerak massa batuan yang sangat menentukan bentukan geomorfologis. Struktur geologi Pulau Jawa. Secara umum, struktur Pulau Jawa ada 3 arah pola. Yang pertama yaitu pola meratus dari arah timur laut hingga barat daya. Yang kedua pola Sunda dari arah utara hingga selatan. Yang ketiga arah timur hingga barat. Topografi Pulau Jawa. Topografi Pulau Jawa disebabkan oleh adanya iklim tropis dan perbedaan batuan-batuannya. Penggolongan zona fisiografi Jawa. Ada 3 zona. Yang pertama yaitu zona selatan. Zona ini berupa plato, berlereng miring ke arah selatan. Di sebelah utara berbentuk tebing patahan. Zona ini berada di Jawa Tengah, ditempati oleh dataran aluvial. Yang kedua yaitu zona tengah, berada di Jawa Timur dan sebagian Jawa Barat yang merupakan depresi dan muncul kelompok gunung berapi yang besar. Yang ketiga adalah zona utara, terdiri dari rangkaian gunung lipatan berupa bukit-bukit rendah atau pegunungan diselingi gunung api. Sifat ketiga zona dari sudut geologi. Yang pertama yaitu zona selatan. Lapisan ini merupakan lapisan yang lebih tua, mengalami sedikit lipatan, merupakan daerah peralihan dari zona tengah. Yang kedua yaitu zona tengah, ditempati oleh depresi yang diisi endapan vulkanik muda. Zona ini sering menyebabkan lipatan yang menjungkir. Selanjutnya yaitu zona utara, lebih tebal dibandingkan zona lainnya, merupakan inti dari gerakan geosinklinal muda. Stratigrafi di daerah ini terdiri dari batuan berumur tersier hingga kuarter. Formasinya antara lain batuan terobosan, terdiri dari porfir mikrodiorit berwarna coklat tua dan hitam pejal lapuk. Formasi ligung. Formasi ini terdiri dari aglomerat andesit, breksit, dan tuff kelabu di beberapa tempat. Formasi ini memiliki anggota yaitu anggota lempung. Formasi ligung. Anggota lempung formasi ligung terdiri dari batu lempung tufan, batu pasir tufan berlapis, silang, silur, dan konglomerat. Formasi mengger.
Formasi ini terdiri dari staf berwarna kelabu muda, berbatu pasir, tufan, konglomerat, dan berbatu pasir dengan fragmen magnetit. Formasi gintung. Formasi ini terdiri dari konglomerat dengan fragmen andesit berbatu pasir berwarna kehijauan, berbatu lempung, dan kongresi batu gamping berpasir dan taf. Formasi Linggopodo. Formasi ini terdiri dari breksi gunung api, taf, dan lahar yang diduga sebagai hasil kegiatan Gunung Slamet dan Gunung Copet. Formasi aluvial. Formasi ini terdiri dari batu pasir, batu lanau, batu gamping, jasper, dan andesit. Berukuran lanau, pasir, berkerikil, dan berkerakal dengan tebal kurang lebih dari 150 meter. Formasi rambatan. Formasi ini terdiri dari serpih, napal, dan batuan pasir gamping. Napal berselang-seling dengan batu pasir gamping berwarna kelabu muda. Banyak ditemukan lapisan tipis kalsit yang tegak lurus bidang berlapis. Formasi halang. Formasi ini terdiri dari batu pasir, terdapat bekas jejak cacing. Foraminifera kecilnya menunjukkan umur Miosen akhir hingga Pliosen. Formasi ini memiliki ketebalan 800 meter. Formasi kumbang. Formasi ini terdiri dari batu pasir berbutir kasar berwarna kehijauan, konglomerat, dan breksi andesit. Di bagian atas terdiri dari batuan pasir gamping dan napal berwarna hijau yang mengandung pecahan moluska. Formasi Kalibiuk. Formasi ini terdiri dari napal lempung bersisipan batu berpasir. Batu berpasir di formasi ini kaya akan moluska. Pada bagian tengah formasi ini terdapat sisipan lensa-lensa batu pasir hijau yang mengandung moluska yang melimpah. Formasi Kaligala. Formasi ini terdiri dari batu lempung, napal, batu berpasir, dan konglomerat. Di beberapa tempat terdapat lensa lignit setebal 10 hingga 100 cm. Pada lapisan lignit atau batu bara muda tersebut ditemukan fosil mamalia dan moluska air tawar dan indikasi umur Pliosen akhir. Berdasarkan fisiografi dan strukturnya, maka pembahasan geologi Pulau Jawa dibagi menjadi 4 bagian, yaitu Jawa bagian tengah antara Cirebon sampai Semarang, Jawa bagian barat di sebelah barat Cirebon, di bagian Jawa bagian timur antara Semarang dan Surabaya, dan Jazirah sempit di bagian timur, Ostoek dengan Selat Madura dan Pulau Madura. Ikut penjelasan dari saya, cukup sekian. Bila ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.